kongremi, hemoragi. Jangan lupa mekanisme hemoragi itu seperti apa dan ada dua, ada pereksis dan perdiapedesis, itu juga penting untuk diketahui. Selanjutnya adalah gangguan cairan nih. Gangguan cairan di dalam tubuh yang abnormal itu istilahnya adalah edema ya. Edema penyebabnya tekanan hidrostatik pembuluh darah yang tinggi, tekanan osmotik dari tubuh, kemudian adanya peningkatan permeabilitas udara, proteinemia gitu ya. Artinya adanya akumulasi atau pengumpulan cairan di dalam jaringan yang abnormal, yang bersifat abnormal, pengumpulan cairan yang bersifat abnormal gitu ya. Nah, kenapa kenapa sih termasuk gangguan sirkulasi gitu? Karena di darah itu komponen darah jangan lupa ada sel-sel darah, ada cairan darah. Kalau sel-sel darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, ada keping darah atau trombosit. Sementara cairan darah itu disusun oleh kebanyakan protein ya, protein atau plasma darah. Nah, kalau terjadi gangguan tekanan di dalam pembuluh darah atau peningkatan permeabilitas pembuluh darah, jadi cairan atau plasma darah itu bisa keluar ya. Cairan darah kalau keluar dan terakumulasi terus di dalam jaringan tapi di luar pembuluh darah itu menyebabkan terjadinya penimbunan cairan yang abnormal. Istilahnya adalah edema. Nah, apabila suatu jaringan atau organ yang mengalami edema itu secara makroskopis atau patologi anatomi itu organnya akan bengkak ya, membesar. Kenapa bengkak dan membesar? Karena ada cairan di dalam jaringan atau organ tersebut gitu, akumulasi cairan. Semakin lama kalau akumulasi cairannya semakin banyak, otomatis organ atau jaringan tersebut akan semakin besar ukurannya, bengkak gitu ya. Nah, kalau organ yang bengkak atau besar atau yang mulai edema tersebut kita insisi atau sayat, jadi bidang sayatannya basah karena banyak mengandung cairan gitu ya. Edema bisa bersifat lokal pada suatu jaringan atau organ tertentu, bisa juga bersifat umum atau ada di mana-mana penimbunan cairan di dalam tubuh gitu ya. Next. Edema nampak jelas pada peradangan gitu ya, peradangan terutama yang diakibatkan oleh gagal jantung maupun hipoproteinemia berat. Kemudian ada cairan-cairan tubuh itu atau plasma darah itu kalau misalnya cairan tubuhnya itu masih jernih atau transdat itu memiliki berat jenis yang lebih kecil dari 1,015 itu namanya transudat ya. Transudat itu artinya cairannya masih bersifat bening gitu. Sedangkan kalau eksudat itu berat jenisnya di atas 1,015 harusnya itu. 1,015 itu eksudat artinya cairan tersebut sudah ada tambahan kandungan lain misalnya ada bakterinya, ada reruntuhan selnya, ada nanahnya sehingga warnanya menjadi tidak bening lagi gitu. Sejatinya kalau plastik itu ya kalau normal istilahnya transudat kalau udah terakumulasi di luar jaring di dalam jaringan di luar pembuluh darah. Tetapi kalau akumulasi dari cairan tersebut udah ada kandungan lainnya, tambahan lainnya seperti ada reruntuhan sel, ada nanahnya, ada bakterinya dan sebagainya, termasuk darah juga bercampur, itu udah istilahnya adalah eksudat gitu. Nah, itu untuk membedakan yang namanya eh, cairan yang terakumulasi di dalam jaringan itu jenisnya transudat atau eksudat gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya suatu jaringan itu mengalami akumulasi cairan atau edema secara histopatologi atau secara mikroskopis pada pewarnaan hematoxylin eosin atau HE itu di dalam jaringan gitu ya yang kalau misalnya di foto adik-adik kalau lihat itu bagian yang paling tengah itu ada aspek transparan berwarna pink. Nah, itu udah
stimulasi. Nah, ini ada beberapa terminologi dari edema, terkait dengan edema, saya kira nggak terlalu jelaskan ya. Ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan edema, gitu. Nanti adik-adik juga bisa pelajari. Next. Oh, oke, ada istilah kait dengan penimbunan cairan di dalam tubuh, baik itu anasarka, itu penimbunan yang bersifat umum di dalam tubuh, penimbunan cairan, atau edema yang bersifat umum di dalam tubuh. Kemudian ada ascites, ada penimbunan cairan rongga abdomen, itu istilahnya ascites. Kalau terjadi edema di rongga pleura atau rongga torak, itu istilahnya hidrotorak. Kalau terjadi di dalam eh, paru-paru itu namanya pulmonary edema. Kalau misalnya eh, terjadi penimbunan cairan di bagian jantung, itu biasanya terjadi di bagian perikardium, sehingga istilahnya adalah hidroperikardium. Kemudian kalau ada penimbunan cairan di bagian skrotum, itu hidrosele gitu. Kemudian ada juga kalau misalnya di bagian perifer atau bagian kulit, itu kalau banyak ada kandungan cairan, kalau kita pijit gitu atau kita pencet gitu, itu pitting edema istilahnya. Ya, next. Oke, nah ini hidrotorak ya. Kalau kita melakukan biasanya di patologi, nanti kalau adik-adik sudah koas terutama, adik-adik harus melakukan nekropsi istilahnya, atau autopsi kalau pada manusia. Kalau di kita nekropsi. Jadi apa, hewan yang sudah mati, kemudian kalau kita ingin mengamati atau mencari tahu diagnosa morfologinya itu seperti apa agar bisa mendapatkan penyebab kematian atau istilahnya gerbang kematian dari perubahan organ-organ atau jaringan di dalam tubuhnya. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar tersebut adanya penimbunan cairan di dalam rongga toraks ya, rongga toraks. Itu cairannya agak gelap karena kemungkinan besar sudah bercampur dengan darah atau yang tadi istilahnya adalah eksudat. Kalau masih bening atau jernih itu istilahnya adalah transudat. Tapi kalau sudah tidak jernih atau tidak bening lagi, cairannya itu sudah ada kandungan-kandungan tambahan lain. Sehingga berat jenisnya lebih besar dari 1,015 atau kita sebut ini penyebab tidak aman dari tekanan di pembuluh limpatik, kemudian kegagalan jantung, hipoproteinemia atau obstruksi limpatik gitu. Next. Kemudian kalau terjadi tadi ya, kalau adik-adik mungkin ingat anatomi jantung ya, ada bagian lapisan paling luar jantung, kemudian sebelum ke eh, otot jantung itu biasanya ada pelumas ya, ada selaput, kemudian ada bagian dari selaput dan bagian otot jantung itu biasanya ada cairan di sana. Kalau cairannya jumlahnya banyak, itu istilahnya adalah hidroperikardium. Tuh, ya. Next. Nah, kalau perangan aku cairan di tubuh itu disebut sebagai hidrosel. Kemudian ascites seperti tadi ya, cairan. Next, tolong. Ya, di dalam rongga abdomen gitu ya. Ada ada penyakit atau adanya tumor yang menekan pembuluh darah di dalam rongga abdomen sehingga cairan di dalam
pembuluh darah tersebut dapat keluar gitu karena adanya ketidakseimbangan tekanan hidrostatik dalam pembuluh darah menyebabkan akumulasi cairan rongga perut atau abdomen yang nama kelainannya adalah ascites. Next. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya agak lihat tapi jadi bisa itu agak menggelantung gitu ya karena ada cairan yang berlebih di dalam rongga perut gitu. Ya, next. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah terkait dengan gangguan atau akumulasi cairan, bukan, terga- terkait dengan gangguan sirkulasi, ada iskemia, ada trombosit, ada trombosis, ada trombus, kemudian penyebab dari terjadinya trombus gitu ya. Nah, itu defisiensi dari aliran darah ya. Iskemia itu ada satu orang atau tubuh ada itu namanya anemia ya agak berbeda iskemia sama anemia. Kemudian trombus itu tolong dipelajari. Trombosis adalah mekanismenya, penyebabnya adalah trombus. Nah, trombus itu jadi klotnya kalau tadi adik-adik masih ingat ya, kalau bagian homeostasis tadi itu kan memang ini pembuluh darahnya kemudian membentuk nah klotnya itu jadi pembuluh darahnya normal. Tetapi ada kalanya klot terjadi pada dinding pembuluh darah yang rusak, tetapi fibrinolisis tidak terjadi. Akibatnya terjadi penumpukan eh, aktifnya platelet atau keping darah terus menerus sehingga itu menyebabkan suatu massa ada darah nama tersebut itu mengganggu sehingga aliran darah menjadi terhambat. Kalau misalnya terus seperti itu dan akan menyebabkan obstruksi pembuluh sehingga suplai darah dari pembuluh darah tersebut tidak lancar. Otomatis organ atau jaringan yang yang harusnya mendapat suplai darah dari pembuluh darah tersebut tidak memperoleh, akibatnya terjadi iskemia atau kekurangan aliran darah. Nah, lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya kematian sel atau nekrosis. Lama lagi karena suplai darah terjadi atau kematian sel dulu. Kalau kematian selnya terjadi dalam jumlah yang tidak dapat zat-zat gizinya oksigen karena tersebut dihambat oleh klot yang tadi itu atau trombus ya, trombus yang tadi itu sehingga jaringan tersebut mengalami kematian atau istilahnya infak. Nanti kita sampai di sana ya. Next. Kemudian ada emboli, emboli juga mirip ya. Cuman emboli ini ada macam-macam. Kalau tadi trombus, trombus itu akibat bisa lain. Tapi pembekuan darah itu juga bisa disebut embolus gitu. Embolisme adalah mekanismenya, embolus adalah objek yang menyebabkan terjadinya atau terhambatnya aliran darah gitu ya. Nah, ini macam-macam, bisa sel, sel kanker, bisa suatu jaringan atau lemak yang ada di dalam pembuluh darah itu yang juga bisa menghambat aliran darah. Itu ya. Next.
terjadi di dalam pembuluh darah. Ini kita lihat di bagian paling itu adalah merupakan darah, kemudian ada keping darahnya, kemudian ada fibrinnya, itu dapat kita lihat suatu massa yang ada di dalam dinding pembuluh darah, di mana darah tersebut sudah mengalami darah. Nah, ini adalah tromboemboli. Next. Ini masih terjadi tromboemboli ya di bagian pulmonary artery atau arteri dari paru itu. Ini secara histopatologi kita bisa lihat massa yang bagian pojok kanan, kemudian dinding pembuluh darahnya yang di bagian ke pojok kiri bawah gitu ya. Next. Kemudian ada trombosis, iskemia, dan infak. Ya, trombosis mekanismenya, trombus objeknya, embolism juga begitu. Itu dengan yang kekurangan mendapat suplai infak itu terjadi didahului oleh nekrosis sel di jaringan tersebut. Jadi kematian sel terjadi dulu, tapi kematian selnya yang menjadi meluas, tambah banyak, itu menyebabkan jaringan yang mengalami kematian. Atau istilahnya adalah infak. Secara patologi anatomi, pada gambar kita bisa lihat adanya perubahan warna dari bagian jaringan atau organ yang mengalami kematian atau infak. Ya. Ada yang berwarna lebih gelap atau biasanya ada juga yang berwarna lebih pucat tergantung dari jaringannya dan lama tidaknya terjadi pada jaringan tersebut. Itu. Next. Oke, iskemia atau anemia lokal tingkat jaringan. Penyebabnya bisa trombus atau embolus. Artinya kalau terjadi penyumbatan di dalam pembuluh darah akibat dari adanya trombus atau embolus, otomatis aliran darah menjadi terhambat. Jaringan yang harusnya mendapat suplai darah itu tidak mendapatkan suplai darah akibatnya kekurangan darah dan menyebabkan terjadinya infak gitu ya. Next. Oke. Nah, jadi selesai ya. Uh, di Korti kelas A dan kelas C, tolong koordinasi kapan kira-kira mau diadakan UTS gitu. Nanti UTS-nya kita offline saja, sama seperti kelas B dan D gitu ya. Tapi pelajari dengan baik. Biasanya saya kalau kemarin soalnya itu saya bacakan, kemudian adik-adik langsung jawab gitu. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekali lagi tolong dipelajari nanti bahannya, kemudian koordinasikan kapan untuk UTS-nya ya. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak sudah join pada perkuliahan malam.